Jadi emang konsepnya tuh terinspirasi dari orang terus kamu recreate lagi gitu ya. Dan pastinya juga yang up to date gitu ya Dis biasanya. Iya, karena biar audiens kita tuh tertarik gitu sama kita, jadi nggak bosan, jadi harus tetap update. Misalnya ada satu yang lagi viral, misalnya satu sound nih yang lagi viral, bikin kayak gitu biar naik juga sih insight-nya. Karena kalau misalnya kita bikin konten dengan lagu yang viral itu lebih gampang viralnya juga. Karena kan orang-orang mungkin orang-orang tahu gitu lagunya, jadi lebih gampang dilihat lah. Iya benar-benar benar. Hmm. Nah terus selama kamu bikin konten atau ngejalanin bisnis kan pasti nggak mulus-mulus aja gitu ya. Pasti ada aja kendalanya gitu. Nah mungkin bisa di-sharing gitu kendalanya kamu tuh selama ngebuat konten di sosmed tuh apa aja sih gitu. Kalau kendalanya mungkin muncul dari diri sendiri aku sih, kayak males gitu, udah capek gitu, apalagi tambah kuliah kan, males, terus kayak, aduh, udah ada niat nih pengen konten, tapi aku nggak tahu harus bikin konten apa gitu, kayak kehabisan ide gitu loh. Terus apa ya? Kalau misalnya insight turun sih itu kayak bikin pusing banget. Kayak harus muter otak gimana nih biar insight kita balik naik. Itu sih kendala, salah satu kendala content creator itu di insight sih. Kalau misalnya udah turun itu kayak pusing banget gimana ya ngebalikinnya gitu. Apa orang-orang bosen sama konten kita, makanya aku harus apa sih, kayak puter otak aku bikin apa ya. Makanya kan aku kalau misalnya di Instagram atau di TikTok itu aku nggak selalu make up, maksudnya emang lebih banyak make up, cuman biasanya aku selingin tuh misalnya sama unboxing barang-barang racun-racun gitu, terus kayak bikin konten fashion atau daily vlog kayak gitu sih biar tetap insight-nya naik gitu. Oke. Jadi emang kendalanya tuh kebanyakan dari diri sendiri gitu ya. Ada rasa males atau bosen gitu ya. Terus Ya, tadi insight turun kita bingung gitu ya. Sebenarnya audiens tuh viewers gitu tuh maunya yang kayak apa gitu. ya bingung juga sih kayak gitu. Oke. Nah, terus mungkin bisa di-sharing lagi nih kan Adis nih udah lumayan lama gitu ya di sosmed, udah menghasilkan uang juga dari sana gitu. Nah, cara kamu tuh menghasilkan uang dari sosmed menurut kamu sendiri tuh gimana sih gitu? Kalau misalnya dari aku sih, kalau harus konsisten sih. Misalnya kalau misalnya kita punya suatu karya nih, misalnya kayak make up gitu, ya udah tekunin. Nah, makin lama tuh kan pasti followers makin naik. Nah, pasti juga uang bakal ngikutin sih belakangan gitu. Kayak pasti endorse juga berdatangan dengan sendirinya gitu. Terus sekarang juga kalau misalnya menghasilkan uang dari sosmed juga nggak bergantung dari followers sih. Kalau sekarang kayak banyak platform yang bisa menghasilkan uang tanpa memandang followers gitu. Misalnya aku sebutin nih, nggak apa-apa ya, kayak Shopee affiliate tuh, misalnya kita ngebagiin link terus ada orang yang beli dari link tersebut, terus nanti kita dapat komisi kayak gitu sih. Dan itu setahu aku nggak ngeliat ke followers. Terus kalau misalnya dari TikTok tuh ada TikTok Shop, itu sama kayak kayak Shopee affiliate. Terus sekarang juga kayak banyak banget gitu loh, aku sering lihat di FYP yang, tahu nggak sih yang ngeliat apa sih yang nonton video terus dibayar. Nah, itu Ya, juga ya. bisa ngasilin uang tanpa ngeliat followers kan. Terus kayak baca baca apa ya? Kalau nggak salah baca Wattpad dapat uang kalau nggak salah kayak gitu. Terus banyak sih sekarang, asal kita pinter-pinter aja gitu memanfaatkan sosmed tersebut gitu. Jadi biar biar bisa menghasilkan, atau bisa juga kayak jualan gitu, karena sekarang lebih gampang sih jualan di online kayak gitu, bisa dengan iklan kayak gitu sih. Ya, jadi emang menurut Adi sendiri tuh emang
banyak banget cara gitu ya, karena sekarang kita juga serba online gitu, platformnya banyak banget, dan coba cari-cari kesempatan aja gitu ya, memanfaatkan kesempatan itu gitu. Sama sesuaiin aja sama bakat diri sendiri gitu loh. Semua pasti bisa kok kalau misalnya di sosmed pasti bisa lah menghasilkan uang gitu. Iya, benar-benar. Nah, terus setelah itu kamu kan di apa ya, maksudnya sibuk gitu ya sekarang-sekarang gitu. Ada bikin konten gitu ya, nyari idenya, cari waktunya, cari moodnya juga bisa jadi Benar, kan waktu bikin susah banget videonya bikin gitu. episode itu. Mm-mm. Terus ada kuliah juga, nanti ada tugas-tugas gitu kan. Kayaknya ribet banget gitu. Nah, dari Adi sendiri tuh gimana sih gitu bagi waktunya antara semua hal itu? Kalau misalnya bagi aku nih, ngebagi waktu antara kuliah sama bisnis itu nggak terlalu sulit sih, karena kan kalau misalnya bisnis ada yang bantuin, terus kita juga bisa cari-cari waktu lah sambil kuliah, misalnya sambil update stok atau sambil bikin apa ya tuh, bikin Instastory gitu ya kan. Nah, yang agak sulit tuh bagi waktu kuliah sama ngonten, karena dua-duanya penting dan nggak bisa di apa sih ya, nggak bisa disekaligusin gitu, nggak kan. Keduanya harus fokus gitu, nggak bisa misalnya sambil kuliah sambil nonton, itu pasti berat banget. Ke kuliahnya nggak benar, ke kontennya juga jadi jelek gitu. Yang aku biasanya terapin sih, aku juga masih agak bingung nih bagi kuliah sama ngonten. Tapi untuk saat ini aku biasanya tuh ngonten misalnya biasanya kan aku kuliah pagi tuh, jam 7 sampai jam 3, pokoknya sampai jam 4-an lah. Pokoknya itu waktu aku kuliah. Tapi kalau istirahat aku suka curi-curi waktu misalnya untuk ngerjain endorse gitu kan. Soalnya sayang kan, lumayan ada beberapa jam gitu. Nah, kalau untuk kontennya sendiri biasanya aku malam abis kuliah gitu, jam jam berapa ya? Jam 7 biasanya sampai malam, atau jam 10 biasanya sampai pagi gitu. Oke, jadi emang pinter-pinter yang kita aja gitu ya buat Harus ngebagi-baginya. Terus pintar-pintar cari waktu sih. terus habis itu juga dikerjainnya tuh nggak bisa barengan, harus fokus satu-satu gitu ya. Paling curi-curi waktu aja gitu. Apalagi kalau misalnya konten itu aku ngerjainnya pure sendiri, aku nggak ada kameramen, nggak ada editor, itu aku jadi uh, nge-shoot sendiri, ngedit sendiri, jadi kayak bener-bener bagi waktunya harus bener banget sih antara kuliah. Jangan sampai ngonten ngeganggu kuliah, ataupun kuliah ngeganggu untuk ngonten gitu, itu jangan sampai kayak gitu. Sama-sama keduanya sama-sama penting gitu, yang nggak bisa ditinggalin. Bener banget sih gitu, dan em, keren banget sih Adis ya kalau dari aku gitu ya. Dia bikin idenya juga konsep, terus ngevideoinnya sendiri, ngeditnya sendiri gitu. Keren banget sih, maksudnya ngebagi-bagi itu waktunya. Nah, kalau dari bisnis sendiri, kamu ngebagi-bagi waktunya itu gimana? Maksudnya, apakah kamu ngurusin semuanya sendiri, atau ada bagian marketing, atau apa gitu? Kalau misalnya bisnis, aku ada yang bantuin sih, kayak ada admin, terus ada marketingnya juga. Jadi aku nggak begitu sulit lah ngebagi waktunya gitu. Paling kalau misalnya ada produk baru sih, aku kayak harus photoshoot kayak gitu, harus gimana ya biar tembus penjualan segini kayak gitu sih. Uh, Menurut aku lebih sulit kalau misalnya aku lagi mau launching produk baru, terus kuliah itu lebih sulit bagi waktunya. Kalau misalnya kayak sehari-hari gitu lebih gampang karena ada tim yang bantuin juga sih. Jadi emang kalau waktu di bisnis itu lebih lebih bisa dihandle gitu ya, karena ada yang ngebantuin, ada adminnya gitu-gitu. Benar. Nah, terus last question nih dari aku gitu ya di podcast ini. Gimana sih tips dari Adis gitu menghasilkan uang dari sosmed tuh, mungkin Adis punya tips-tips triknya gitu, gimana ala Adis? Kalau gimana ya, kalau misalnya ditanya tips aku juga bingung. Paling mungkin kalau misalnya buat temen-temen yang pengen jadi content creator ataupun pengen punya bisnis kali ya.
Kalau saran dari aku sih harus konsisten sih, apapun kuncinya konsisten. Karena, kalau misalnya nggak konsisten, gimana orang bisa tahu karya kita gitu. Dari konsisten itu misalnya kita punya karya kayak aku tadi make up, nah terus aja fokusin di satu bidang itu. Insya Allah juga nanti kalau misalnya banyak yang suka, eee, uang juga datang dengan sendirinya, kayak gitu sih. Benar sih, berarti emang kitanya harus konsisten, terus tahu apa yang kita kerjain gitu ya. Terus sekarang juga banyak kan yang di sosmed-sosmed gitu yang nawarin jasa gitu, Mm-mm. itu bisa banget dijadiin peluang untuk, nambah uang jajan. Kayak contohnya jasa ngerjain tugas gitu-gitu ya. Bener, jasa banyak banget lah gitu sekarang gitu, serba online kayak gini. Ya jadi emang serba online kayak gini tuh benefitnya banyak banget sih, apalagi dari kita nyari uang buat anak muda tuh gampang banget gitu ya, karena kreativitasnya kita kan juga lagi semangatnya lagi membara-membaranya gitu, dan kesempatan tuh banyak gitu, tinggal kita pinter-pinternya aja buat memanfaatkan itu ya. Terus masalah bagi waktu, apalagi sekarang juga kuliahnya online kali ya, jadi nggak begitu sulit, nggak tahu nih kalau misalnya nanti udah offline kayak gimana, nggak tahu, aku juga kayaknya lebih lebih menguras tenaga dan kayaknya lebih capek sih. Iya bener-bener. Karena kalau online tuh kan mungkin kita bisa rada disambi gitu ya. Nah, ya sambil apa gitu. Cuma Bener-bener. kalau misalnya offline kan harus ke kampus, pulang, capek di jalan, kayak ngabisin waktu banget gitu. Iya bener-bener. Karena kalau offline juga kita harus ada hadir di situ gitu ya. Banget. Oke. Jadi emang itulah gitu ya, kelebihan kelemahan dari online kayak gini. Ya, ada Apalagi untungnya juga gitu. benar-benar benar. Jadi kita juga udah sharing lumayan banyak gitu ya tentang bisnis, tentang kontennya Adis gitu, mulai dari awal sampai bisa punya followers yang banyak sampai sekarang gitu. Udah banyak banget sih gitu pelajaran yang semoga kita mahasiswa yang lainnya yang nonton ini bisa ambil pelajarannya gitu. Mungkin bisa termotivasi nih, Adis aja bisa gitu. Ternyata tips-tipsnya kayak gini gitu. Mungkin wah kayaknya gue bisa gitu ya kali ya. Semua orang pasti bisa gitu. Benar-benar. Asal ya mau berusaha. Iya, Mm-mm. bener banget sih gitu. Nah, jadi eh ini kita udah di akhir acara dari podcast ini. Thank you banget Adis yang udah sharing-sharing sama kita nih tentang kontennya, tentang bisnisnya gitu ya. Mau kita tanya-tanya. Terima kasih banget waktunya udah datang di episode pertama nih. Keren banget. Episode pertama bintang tamunya langsung Adis gitu ya, keren. Nah, Makasih buat juga buat Putu. Semoga apa yang tadi aku omongin bisa bermanfaat bagi semuanya gitu, positifnya. Amin sih, semoga mahasiswa-mahasiswa lain juga bisa ambil pelajarannya gitu ya. Nah, terus mungkin buat teman-teman semua, Sobat Bestari gitu ya, yang mau tahu lebih jauh tentang Adis, mungkin bisa kepoin di Instagramnya Adis, di mana siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Boleh 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 DM aku aja. Instagram aku adistit ADISTYY. Oke, jadi itu Instagram Adis tadi. Nah, kalau ada yang kepo juga mungkin sama aku atau ada nanya-nanya sesuatu, bisa juga kepoin Instagramnya di @mhrnputu. Dan teman-teman yang mau titip pertanyaan atau mau request nih bintang tamu di episode selanjutnya mau siapa, bisa juga kunjungin Instagram @kemenekaf.poltekesos. Kalian bisa DM atau komen aja di situ mau bintang tamunya siapa atau obrolannya mau apa setelah ini, kalian boleh banget DM atau komen di situ gitu. Jadi segitu aja. Terima kasih teman-teman semua yang udah dengerin. Semoga bermanfaat. Dari aku Putu pamit, Adisti juga pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Yeay.